Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ratnasari, NPM 219010111017. Dokumentasi tentang pesan kesan di dalam film tersebut. Yaitu di dalam film tersebut seorang guru berkata, manusia itu kejam, makhluk yang tidak sensitif dan buta terhadap keindahan, buta perasaan. Seorang guru berkata, anak tersebut kesulitan untuk mengenali huruf karena dalam membaca dan menulis itu sangat penting bagi anak seusianya, dan untuk menghubungkan suara dengan simbol kita tahu arti kata tersebut, dan kadang-kadang anak seperti ini juga mengalami kesulitan yang lainnya, seperti kesulitan dalam mengikuti beberapa perintah atau lemah dalam refleks. Karena itu, kepercayaan dirinya pasti telah hancur dan menyembunyikan kekurangannya pada kenakalannya. Dia pasti dikalahkan dunianya, dan juga setiap anak memiliki keterampilan yang unik, kemampuan dan imajinasinya, karena setiap anak itu berbeda kecepatan atau kelambatan dalam belajar. Dan juga untuk orang tua perhatian untuk anak itu penting, karena perhatian memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, seperti salep untuk nyeri, sehingga anak-anak membutuhkan pelukan, ciuman penuh cinta, sekarang dan seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa anak sebagai orang tua, katakanlah kepada anak, aku mencintaimu, dan jika ada yang membuatmu takut, datanglah kepadaku. Guru berkata, di dalam diri kita ada sebuah permata yang bisa mengubah dunia, karena mereka bisa melihat dunia dengan sisi yang berbeda. Cara pikir mereka unik, dan tidak semua yang bisa mengerti mereka penentang. Namun, mereka muncul sebagai pemenang dan dunia takjub. Menurut pendapat saya, bagi seorang orang tua, mereka jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, dan juga sebagai orang tua harusnya sabar dalam mengajar anak-anaknya dalam belajar, dan jika anak tersebut belum benar-benar paham, mereka seharusnya mencari permasalahan pada diri anak tersebut, apakah ia mudah mengerti apa yang kita perintah dan apa yang kita ucapkan, sehingga orang tua juga bisa melihat psikologis anak tersebut, dan jangan menyebut anak itu nakal atau malas, sehingga bisa membuat anak tersebut sedikit merasa dirinya tuh kurang mampu dengan pelajarannya tersebut. Karena di dalam film tersebut itu dijelaskan ada seorang anak yang bernama Ihsan. Dia melihat kesulitan dalam membaca. Dia memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis, sehingga disebut disleksia, karena orang tuanya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan permasalahan yang dialami anak tersebut, karena anak itu butuh perhatian yang lebih dari orang tuanya, butuh kasih sayang, sehingga anak tidak merasa takut dan dia tidak menyembunyikan permasalahannya dengan kenakalannya. Anak yang seperti itu butuh bimbingan dari orang tuanya dan guru yang mengajarnya, sehingga adanya bimbingan tersebut bisa menyembuhkan anak yang memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis atau disebut disleksia. Dan bagi seorang guru seharusnya guru itu menuntun anak tersebut dalam belajar, bukan dengan menghukum mereka atau bukan dengan menghukum mereka dan berkata kasar kepada mereka atau memukul mereka. Seharusnya guru itu lebih mendekatkan dirinya kepada anak yang bermasalah dalam belajar, sehingga guru bisa tahu ada masalah apa yang terjadi pada anak tersebut, apakah dia tidak bisa belajar, atau daya pikirannya kurang cepat, atau permasalahan pada temannya, sehingga
sehingga guru itu paham, tahu apa permasalahan pada anak tersebut, dan tidak menjauhkan anak tersebut, harus mendekatkan dirinya kepada anak tersebut agar mereka tidak kesulitan dalam belajar. Dan juga untuk bagi teman-temannya itu jangan menjelek-jelekan temannya yang lagi kesulitan dalam belajar. Seharusnya temannya itu membantu temannya yang kesulitan, bukan hanya mengejek-ngejek saja, menjelek-jelekan. Tapi tidak semua guru tersebut tetapi tidak semua guru tersebut seperti yang ada di film tersebut. Yang bagian pertama, ada sebagian guru yang paham dengan keadaan murid tersebut, sehingga guru tersebut membantu anak itu dalam membaca dan menulis, karena guru tersebut tahu bahwa anak itu unik, punya kemampuan dan imajinasi yang luas dan bagus. Dan di dalam film tersebut juga dijelaskan bahwa anak tersebut yang bernama Ihsan itu sangatlah pintar, namun karena dia tidak dibimbing dengan baik oleh guru yang dulu dan orang tuanya, sehingga dia cenderung sedih dan seperti menyendiri, karena dia berpikir saya tidak mampu seperti mereka. Dan sebenarnya dia anak yang sangat pintar jika dia dilatih dengan sabar, sehingga dia mampu menyerap pelajaran, dan dia juga suka melukis. Lukisan dia sangatlah bagus, dan imajinasi dalam lukisan itu sangatlah unik dan bagus, dan mempunyai makna yang mendalam di dalam lukisan tersebut. Tidak semua anak seusianya itu memiliki kemampuan yang seperti itu, sehingga kemampuan pada anak itu seharusnya tuh dikembang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi gitu, agar anak itu bisa berpikir bahwa dirinya itu bisa untuk bisa untuk belajar, bergabung bersama teman-temannya, bukan dipisahkan gitu. Maka kesimpulan dari film tersebut bahwa cara berpikir anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat tangkap dalam belajar, ada juga yang sulit dalam menangkap pelajaran. Sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa benar-benar memperhatikan murid-muridnya, agar guru bisa melatih muridnya dengan benar. Dan kemampuan anak juga berbeda-beda, dan juga kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya dalam melukis, ada juga dalam berbagai hal lainnya. Dalam melukis juga dan dalam melukis ada juga sehingga kita sebagai seorang guru harus memberi motivasi kepada siswa tersebut agar selalu semangat dalam belajar. Tidak membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lainnya, bahwa agar mereka tuh tidak merasa sendiri gitu. Kita tuh harus menggandeng tangan anak tersebut dan memberi semangat pada anak tersebut. Menurut pendapat saya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.